Assalamualaikum sahabat beriman. Kembali lagi di channel Lampu Hidayah Islam. Sahabat beriman, Natalia Irani, perempuan asal Malang, Jawa Timur ini mengisahkan kegelisahan hatinya ketika dia berusaha mencari kebenaran dari kitab suci yang selama ini diyakininya. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tetapi karena Alkitab. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam juga, nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz, apalagi tentang perbandingan agama. Itu nggak pernah belajar, ujarnya. Natalia bahkan mengaku bahwa awalnya dia tidak suka pada Islam. Mendengar azan saja membuat hatinya terasa kurang nyaman. Dia akan langsung mematikan televisi ketika secara tidak sengaja menjumpai tayangan azan atau ceramah keagamaan Islam. Dahulu, Natalie berusaha sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Orang tuanya juga kala itu cenderung mengamini stigma bahwa Islam bukanlah agama yang benar. Bahkan keluarga juga wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang dekat dengan orang Islam, menikah dan menjadi mu'alaf, ujar dia. Ketika Natalia semakin mendalami kitab suci agama yang dulu, dia menemukan hal yang membuatnya tercengang, yaitu bahwa Tuhan ternyata esa. Natalia tentu bukanlah orang yang tak paham dengan agamanya di masa lalu. Ibunya yang dahulu sebenarnya seorang muslimah pun ikut memeluk agama sang ayah. Namun, Natalia tidak dapat membohongi dirinya sendiri. Semakin dia mempelajari kitab suci agamanya yang dulu, semakin dia merasa ragu terhadap apa yang diajarkan orang-orang di sekitarnya selama ini. Natalia sebenarnya telah merasakan keraguan batin tentang kepercayaan yang dipeluknya. Krisis itu dialaminya setidaknya sejak duduk di bangku sekolah. Dahulu, Natalia sangat menggemari kisah-kisah tentang Nabi Isa. Keimanannya bahkan semakin kuat karena sering melihat ayahnya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Akan tetapi, semakin dia mendalami cerita tentang Nabi berjuluk Al-Masih itu, semakin dia merasa ragu dengan agamanya kala itu. Ketika itu, Natalia memiliki beberapa teman muslim. Dia telah mengetahui bahwa Tuhan dalam kitab sucinya dan Tuhan dalam Islam memiliki nama yang sama, yaitu Allah. Hanya saja pelafalannya mungkin berbeda. Natalia tidak berhenti mencari jawaban atas keraguannya. Dia kemudian melakukan penelitian dengan menguji apakah ajaran pendeta telah sesuai dengan isi kitab suci. Namun, dari semua pendeta yang ditemuinya, tidak ada yang membenarkan pernyataan dalam kitab suci bahwa Isa adalah utusan Tuhan. Natalia berprinsip bahwa agama itu benar jika isi kitab suci keseluruhan benar, karena kitab suci berisi firman Tuhan. Bagi dia, firman Tuhan tidak pernah salah. Jika isi kitab suci saling bertentangan dan salah, kitab itu sudah diubah menjadi campur tangan manusia. Kedua, setiap ayat Al-Quran itu saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Misalnya, di satu ayat tentang melarang sesuatu, kemudian di ayat selanjutnya dengan sampai membolehkan sesuatu yang dilarang sebelumnya, ujar dia. Kemudian, dia bersahabat dengan teman muslim lainnya. Saking dekatnya, dia sering berdiskusi mengenai kitab suci agama mereka masing-masing. Hal itu juga yang membuatnya lebih mengenal dan mendalami Bible serta Al-Quran. Ternyata benar ada 12 ayat yang ditemukan di Bible saling bertolak belakang. Namun hal ini dianggap waktu itu masih dalam batas kewajaran. Sebab perbedaan latar belakang, waktu, bahasa, dan tempat penulisan diakui ada. Bagaimanapun, jawaban sebatas itu tidak serta-merta menghilangkan keraguannya. Dia yakin betul, seharusnya kitab suci meski dengan latar belakang, tempat, bahasa, waktu penulisan yang berbeda berisikan hal yang tidak kontradiktif.
sebab sumbernya satu dan sama saja, yaitu firman ilahi. Dari sanalah dia tidak hanya menjadi ragu ajaran pendeta. Kini dia mulai merenung kembali ihwal kebenaran pada isi kitab sucinya. Untuk itu Natalie pada saat itu terus mencoba untuk meneliti isi kitab suci. Sampai-sampai saya menangis dan berdoa untuk menemukan kebenaran dan meyakini Tuhan itu satu, yakni Tuhan semesta alam yang harus disembah. Namun saat itu saya bingung Tuhan mana yang harus saya sembah. Apakah Tuhan yang saya sembah itu sudah benar atau menyembah Tuhan yang salah, tutur dia. Saat itu dia berdoa meminta ampun kepada Tuhan karena keraguannya, karena dia tidak tahu dan salah telah menghambakan diri. Karena dia meyakini bahwa dia menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam dan meminta untuk ditunjukkan kebenarannya. Setelah berdoa, anehnya ayahnya kemudian menunjukkan ayat kitab suci yang menunjukkan Isa adalah Tuhan. Di situ keraguan dia sempat agak berkurang. Beberapa hari kemudian, Natalie mendiskusikan temuannya itu bersama dengan kawannya yang muslim. Dia lantas mendapat pertanyaan kembali, apakah kitab asli menyebut hal yang sama? Setelah dia mencari kitab suci yang sama tetapi dengan bahasa aslinya, ternyata Nabi Isa ditegaskan tidaklah mengaku sebagai Tuhan. Sosok Al-Masih menegaskan dirinya sebagai guru dan bapa junjungan, yang dalam bahasa Ibrani diistilahkan sebagai Kurius. Akhirnya hatinya mulai mantap. Dia telah menyadari betul kebenaran datang dari Islam yang secara tegas menyatakan Nabi Isa alaihissalam hanyalah utusannya. Tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dengan penuh kesadaran, Natalie menerima ini sebagai fakta dan langkah awal baginya untuk menemukan pijakan yang lebih teguh. Kepada kawannya, perempuan itu menyampaikan niat ingin menjadi seorang muslim. Betapa gembiranya temannya itu saat mendengar curahan hati Natalia. Termasuk ketika dikatakannya bahwa tidak ada satupun ayat dalam kitab sucinya dahulu yang menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Padahal lagi-lagi dirinya berkata gamblang, kitab suci seharusnya 100% benar, tidak harus saling kontradiktif dalam isinya. Untuk itulah, lanjut Natalie, dirinya mengaku kebenaran Al-Quran dan dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hari yang bersejarah dalam kehidupannya terjadi pada 7 Oktober 2016. Dengan ditemani kawannya, dia mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia di Jawa Timur. Di hadapan para ustadz dan ulama setempat, Natalia menyatakan ingin memeluk Islam. Mereka pun membimbingnya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesudah itu, hati Natalia bagaikan lepas dari beban berat. Dia merasa lega dan sangat bersyukur karenanya. Wallahu a'lam.